Yayasan Palung dan Radio Kabupaten Ketapang mempersembahkan Alam Lestari. Bersama melestarikan alam untuk keberlanjutan masa depan. Salam Lestari. Yayasan Palung dan Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Adil Kak Talino Bacurame Kak Saruga Besengat Kak Jubata. Terima kasih pendengar Radio Kabupaten Ketapang yang saat ini masih setia menyimak siaran kami dari frekuensi 95.2 MHz yang kami pancar luaskan dari Jalan Letkol M Thohir nomor 45 Ketapang, Kalimantan Barat. Alhamdulillah, pagi hari ini hari Kamis 4 September 2025, cuaca di kawasan Kecamatan Delta Pawan khususnya cukup cerah, matahari bersinar terik. Dan kemarin pada hari Rabu sempat turun hujan dari malam hingga siang hari. Baik pendengar dan sahabat RKK dimanapun berada, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami dan menyaksikan tayangan video ini, seperti biasa pada setiap hari Kamis kami menyapa Anda dengan Alam Lestari dari Yayasan Palung, yang tentunya acara ini akan mengedukasi kita semuanya terkait dengan kelestarian alam. Dan tema kita pada hari ini adalah mengenal jenis hutan mangrove. Narasumbernya tidak asing lagi, seperti biasa ada Bang Ridwan Eswut. Assalamualaikum Bang Ridwan. Waalaikumsalam Mbak Wilya. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Dan kabarnya Bang Ridwan hari ini ngebolong lagi. Iya. Gimana jalan dari Kayum Utara ke Kabupaten Ketapang Bang? Apakah sudah mulus-mulus saja atau bagaimana? Sejauh ini aman tadi ya, kemudian cuacanya juga cerah dari Sukadana sampai ke sini. Cuman tadi ya ada sedikit kendala lah, terjadi kebocoran ban. Jadi mohon maaf agak sedikit terlambat. Tidak masalah, yang penting selamat sampai tujuan ya Bang Ridwan ya. Oke, berarti secara keseluruhan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Baik, Bang Ridwan, tema kita adalah mengenal jenis hutan mangrove. Iya, betul sekali. Beberapa tahun belakangan ini, bahkan satu dekade ini, khususnya di Kalimantan Barat, kita sedang giat banget ya untuk menanam hutan mangrove. Karena kita tahu fungsi dan manfaat dari hutan mangrove ini luar biasa. Nah, ini yang akan dijelaskan oleh Bang Ridwan kita. Bang, pengertian dari hutan mangrove ini apa sih Bang? Baik, jadi mungkin materi ini agak sedikit berbeda ya. Biasanya kan kita selalu membahas tentang hutan tropis gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas hutan mangrove. Hutan mangrove. Ya, jadi secara pengertiannya bahwa hutan mangrove itu adalah suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung. Nah, jadi dalam tanda petik bahwa hutan ini posisinya itu memang berada di tepian laut seperti itu. Pinggir laut. Ya, dan dan dia itu merupakan hutan yang memang berada di dekat pantai dan muara sungai yang tergenang pada pasang dan bebas dari genangan pada saat surut, yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam. Jadi nggak semua tumbuhan itu dia bisa beradaptasi dengan kondisi air yang asin ya. Karena air memang asin ya. Iya, betul sekali. Tapi dengan adanya hutan mangrove ini, ternyata dia adalah vegetasi atau tumbuhan yang memang bisa bertoleransi dengan kondisi air laut. Nah, kemudian dia juga ternyata memiliki fungsi untuk menetralisir air asin yang kemudian nanti ketika udah sampai di penghujung lapisan hutan tersebut, dia rasanya sedikit lebih payau hingga tawar gitu. Nah, itulah fungsinya si akar hutan mangrove. Nah, kemudian untuk susunannya atau bagian dari hutan mangrove sendiri. Jadi selama ini orang keliru ya. Jadi kalau disebut mangrove itu mereka selalu beranggapan bahwa hutan mangrove itu bakau gitu. Iya, satu tumbuhan saja. Ya, padahal banyak variasinya. Betul sekali. Nah, padahal bakau itu adalah salah satu bagian dari hutan mangrove seperti itu. Nah, jadi untuk
susunan vegetasi atau tumbuhan yang ada di hutan mangrove sendiri yang paling tepi sekali. Nah, jadi saya jelaskan ini dari tepi laut sekali hingga ke menuju ke daratan lah seperti itu. Jadi yang pertama itu ada api-api, ya. Jadi tumbuhan api-api ini adalah lapisan pertama dari hutan mangrove. Terus kemudian yang selanjutnya itu ada bakau. Bakau sendiri itu adalah lapisan kedua. Nah, ini bakau memang kenapa orang itu beranggapan bahwa mangrove itu ada bakau, karena ya kita tahu sebagian besar hutan mangrove yang ada di tempat kita, khususnya di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, itu memang yang paling dominan itu adalah bakau. Hutan bakau. Jadi lebih familiar bakaunya. Betul. Nah, kayak gitu. Terus kemudian ada lindur. Nah, terus kemudian ada waru laut. Nah, waru laut juga bagian dari hutan mangrove. Ada nyirih. Nah, nyirih ini yang biasa sering dimanfaatin para mebel untuk membuat daun jendela. Iya, jadi bahan untuk mereka membuat jendela dan pintu gitu ya, perabotan rumah tangga, karena dia itu tekstur kayunya baik dan kuat kayak gitu. Terus kemudian ada nipah. Nah, nipah ini juga menjadi bagian dari hutan mangrove ya. Nah, nipah sendiri kita tahu bahwa banyak sekali manfaatnya lah kalau nipah nih, ya kan, untuk atap rumah dan lain sebagainya. Terus ada satu lagi itu ada namanya pandan laut ya. Nah, pandan laut juga, dan pandan laut berbeda dengan pandan yang biasa umum kita pakai untuk untuk konsumsi ya. Nah, itu kan pandan wangi. Nah, kalau pandan laut ini tidak bisa untuk digunakan itu, dan dia memiliki buah. Itu warna buahnya tuh kuning, kayak mirip sama buah nanas kalau dilihat dari teksturnya kayak gitu. Terus kemudian hutan mangrove juga memiliki tipe perakaran yang berbeda-beda. Nah, kalau yang api-api yang paling pertama itu dia memiliki tipe akar, yaitu akar napas. Nah, kalau Mbak Willia pernah lihat pas waktu kondisi air laut itu surut, nah kalau melihat ada akar yang lancip-lancip seperti paku yang menuju ke atas, nah, itu disebut akar napas. Nah, terus kemudian ada akar lutut. Nah, ini memang kalau dilihat memang mirip sama lutut kita gitu. Kalau lutut kita pas waktu ditekuk lah kayak gitu. Jadi disebutnya akar lutut ya. Betul sekali. Nah, terus kemudian ada akar tunjang. Nah, ini biasanya untuk pohon bakau ya. Bakau, ada akar papan. Nah, ini yang biasanya untuk pohon nyirih kayak gitu. Nah, terus kemudian kalau untuk sebaran hutan mangrove sendiri untuk wilayah Kayong Utara dan Ketapang, untuk di Ketapang saya kurang tahu betul ya, tapi saya pernah jalan-jalan ke Pantai Cilincing ya. Pantai Cilincing itu memang ada hutan mangrove-nya. Kemudian ada juga di Pantai Air Mati ya kalau nggak salah. Nah, di situ Pantai Air Mata Permai. Mata Permai, sorry. Nah, di situ juga ada yang di daerah ini kan dekat Sungai Wan ya kalau nggak salah. Udah masuk Sungai Wan belum sih itu? Sudah Bang. Nah, pokoknya di situ ada juga, di situ yang saya lihat juga yang dominan tetap pohon bakau ya. Kemudian untuk di Kayong Utara itu yang paling terkenal adalah wisata hutan mangrove Sukadana ya. Itu bahkan di sana sudah dibuatkan jalan pada waktu tahun 2016 kalau nggak salah, yang waktu sel Karimata itu kan, dan sampai hari ini masih ada. Terus kemudian ada juga di daerah Simpang Hilir ya, itu di Pulau Kumbang. Kemudian ada di Sukadana lagi, ada di Melinsum. Kemudian di sepanjang Sungai Kapuas. Nah, kalau Sungai Kapuas ini kalau saya lihat yang paling dominan itu adalah nipah. Kalau dari nipah. Ya, dari sponti saya lihat tuh kanan kirinya banyak pohon nipah lah kayak gitu. Dan manfaat dari hutan nipah ini juga banyak sekali. Iya, betul sekali. Nah, itu sih kayaknya pengertian singkat dan sebaran hutan mangrove yang ada di kedua kabupaten ini. Yang ada di Kalimantan Barat lah khususnya ya, karena sudah masuk ke Pontianak dan seterusnya. Nah, setelah kita mengetahui bersama apa sih hutan mangrove tadi, mudah-mudahan sangat jelas sekali ya, dan untuk masyarakat yang selama ini beranggapan bahwa hutan mangrove ini hanyalah pohon bakau saja, ternyata berbagai jenis pohon menjadi satu dan itu disebut dengan hutan mangrove ya Bang Ridwan. Iya, betul sekali. Baik, nah manfaat daripada hutan mangrove ini apa saja sih Bang Ridwan, selain yang sudah kita ketahui bersama manfaat dari hutan mangrove? Jadi ada beberapa manfaat hutan mangrove ya yang bisa kita lihat atau mungkin akan saya sampaikan gitu supaya teman-teman juga pendengar Radio Ketapang bisa tahu lah. Jadi yang pertama, manfaat hutan mangrove secara
fisik ya, fungsi fisik dulu. Yang pertama ini artinya secara dari luar ya. Yang pertama itu adalah sebagai penahan ombak atau gelombang laut. Nah ini sangat penting, makanya sampai hari ini hutan mangrove harus dijaga, safe hutan mangrove ya, harus dilindungi karena dia memiliki peran yang sangat penting sekali, yaitu untuk menahan ombak. Kan ketika ombak itu besar datang ya, kalau nggak ada penahannya lama-lama juga daratan akan semakin lama semakin terkikis, akan terjadi erosi, akan menjadi laut abrasi nanti. ya. Kayak gitu. Terus kemudian melindungi pantai dan sungai dari bahaya erosi dan abrasi. Nah, yaitu seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa proses abrasi dan erosi itu adalah proses pengikisan yang akibatnya nanti oleh si air laut akan dibawa ke laut lah kayak gitu. Terus kemudian menahan badai atau angin kencang dari laut. Nah, kalau kita lihat, kalau kita jalan-jalan misalnya ke ke dekat laut lah ya, di pantai Pecal ya, pantai Pecal itu kan kalau kita kan ada jalan yang menuju ke tengah laut tuh, itu kan ombaknya gede banget, anginnya kencang biasanya. Nah itu salah satu fungsi hutan mangrove adalah untuk meredam, supaya angin yang dari laut datang ke daratan itu nggak terlalu kencang ketika nyampe di pemukiman warga lah kayak gitu. Terus kemudian menahan hasil proses penimbunan lumpur sehingga memungkinkan terbentuknya lahan baru. Nah ini yang tadi yang adanya proses abrasi. Nah, erosi dan abrasi itu pasti terjadi, tergantung kejadiannya itu apakah lambat atau cepat kayak gitu. Nah, artinya adanya hutan mangrove ini nanti proses terjadinya pengikisan tersebut dia akan dibawa oleh air. Nah nanti kemudian dia akan mengumpul menjadi satu yang disebut sebagai sedimentasi atau pembekuan tanah tersebut, dan akhirnya nanti akan menjadi atau membentuk pulau baru. Nah itu. Terus kemudian menjadi wilayah penyangga serta berfungsi menyaring air laut menjadi air daratan yang tawar yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, fungsi dari si akar pohon mangrove tersebut. Terus kemudian mengolah limbah beracun. Ya ini saya pikir proses fotosintesis lah ya. Limbah beracun ini berasalnya dari berbagai tempat tentunya yang mengalir dengan air. Betul. Jadi misalnya limbah kayak karbon monoksida, dioksida dan macam-macam zat yang beracun, kemudian nanti diproses melalui proses fotosintesis ya kan. Kemudian dia mengeluarkan oksigen dan oksigennya bermanfaat untuk kita. Terus yang terakhir, yang terakhir adalah salah satu hutan terkaya karbon di kawasan tropis. Nah ternyata hutan mangrove ini menjadi salah satu hutan tropis juga ya. Jadi dia itu mengandung sekitar 1023 karbon per hektar. Nah jadi dia memiliki karbon. Dia dapat menyimpan karbon itu lebih banyak ketimbang hutan-hutan pada umumnya. Itu sih beberapa alasan yang berfungsi fisik ya. Ya. Terus kemudian secara biologi, secara biologi yang pertama itu menghasilkan bahan pelapukan yang menjadi sumber makanan penting bagi plankton. Nah, jadi dia kan ada intinya dari tumbuhan tersebut memiliki kandungan nutrisi lah yang fungsinya bisa untuk makanan si plankton tersebut. Terus kemudian tempat memijah dan berkembang biak ikan-ikan ya kan, kerang, kepiting, udang. Beranak pinak mereka di sana. Itu karena fungsi dari tempat tinggal dia juga kan. Tempat tinggal mereka. Bahkan orang-orang yang misalnya contohnya di daerah Batu Ampar ya. Batu Ampar itu tempat untuk pemeliharaan lah, berkembang biaknya kepiting. Nah, sana juga sangat terkenal itu kan. Udang, kepiting dan sejenisnya. Terus tempat berlindung, bersarang dan berkembang biak dari burung dan satwa lain. Jadi ternyata bukan hanya yang di bagian air, ternyata di atas airnya juga ada. Sangat bermanfaat bagi satwa yang ada di sekelilingnya. Betul sekali. Atau mereka jadikan itu adalah habitat, sehingga kalau itu tidak ada atau berkurang, mereka pun akan berkurang juga. Betul ya Pak Zadan ya. Kan lagi pula juga mangrove kan juga menghasilkan beberapa buah ya. Yang buahnya juga bisa dimanfaatin untuk si binatang tersebut untuk makan lah. Betul. Terus kemudian merupakan habitat alami bagi berbagai jenis biota ya. Ya itu pastilah ya. Pasti namanya ada hutan pasti ada
apa namanya tuh seperti inilah, ada penghuninya lah kayak gitu. Nah itu adalah fungsi secara biologi. Kemudian untuk manusia ini yang penting juga. Jadi manfaat mangrove untuk manusia yang pertama sebagai salah satu sumber mata pencaharian. Nah, ini untuk masyarakat khususnya yang berada di pesisir. Nah dia memanfaatkan ini untuk mata pencaharian, misalnya kayak mencari ikan atau kemudian kayak kepiting ya kan, udang dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada juga yang memanfaatkan buahnya untuk sirup ya dan lain sebagainya. Ternyata buah mangrove ini bisa dikonsumsi juga oleh Betul, manusia. betul sekali. Cuman ya itu tadi apa namanya pengolahannya yang harus ya, karena dia nggak sembarangan juga. Iya. Terus kemudian sebagai bahan bakar. Nah ini masyarakat, saya waktu kecil saya dulu, waktu zaman SMP SMA, masyarakat di kampung saya di sana memanfaatkan pohon bakau ya, batangnya itu diolah menjadi salah satu bahan bakar seperti arang. Nah arang itu kan dimanfaatin untuk kayak bakar sate dan lain sebagainya, karena hasil dari arang kayu dari bakau ini sangat baik, sangat bagus, apinya warnanya itu biru kayak gitu. Nah, jadi kayak kompor gas gitu ya. Jadi dia tuh keras gitu kan, terus lama juga lah habisnya. Jadi tahan lama dan bisa dibuat arang pasti. Betul sekali. Terus kemudian selanjutnya keperluan rumah tangga ya. Nah, keperluan rumah tangga juga ya kayak tadi ya, buah, kemudian ikan, kemudian kayunya juga ambilkan bentuk perabotan rumah tangga. Sebagai salah satu produk hasil hutan bukan kayu ya, ini kayak contohnya kayak nipah, kemudian kulit kayu pohon lindur bisa digunakan sebagai obat malaria, bahkan obat-obatan malaria dan lain sebagainya. Nah, nipah saya pikir semua orang udah tahu, pohon nipah itu bisa dijadikan atap. Iya betul, bahkan daunnya bisa untuk atap, kemudian lidinya bisa untuk lekar. Ada buahnya juga kalau betul, tidak salah, nipah buahnya itu untuk seperti buah salak. kaling. Ya kalau dia kalau dibelah tuh kan keras sih, tapi saya dulu jadi kecil saya untuk makanan ya. Jadi kekecilan saya dulu suka tuh makan itu dibelah kemudian dimakan, kan dia kayak modelnya kayak kelapa gitu kan, cuman keras sih dia. Terus juga masyarakat juga biasanya memanfaatin cacing nipah ya untuk mancing, karena sekarang ada harganya itu. Jadi nilai ekonomis yang tinggi. Betul. Karena banyak para pemancing yang profesional membeli cacing nipah ini di sana. Kebetulan saya sendiri juga memang hobi mancing. Pokoknya hasil mancing dari cacing ini gede-gede ikannya. Iya betul. Dia tuh variatif harganya ya. Mulai dari ada yang 10.000, ada yang 15, ya. Tergantung panjang pendeknya lah. Makin panjang makin mahal dong ya. Iya betul. Makin gede itu juga makin mahal. Tergantung fungsinya ya. Kayak gitu. Terus yang terakhir, fungsi mangrove untuk manusia adalah sebagai tempat rekreasi dan wisata. Ini nih yang keren nih. Penting juga nih, karena contohnya kalau di Ketapang di Cilincing ya, Cilincing itu menjadi salah satu objek wisata. Saya sempat ke sana sih tahun 2023 kalau nggak salah. Ada jalan-jalan ke situ, jauh sih lokasinya. Kalau di Kayong Utara ya seperti yang saya bilang tadi. Terus ada juga di daerah yang paling terkenal juga itu di Mangrawah ya, yang mangrove MMC, mangrove, pokoknya center gitulah. Dia memang dikelola oleh pemerintah daerah. Pok Darwisnya situlah ya, kelola. Nggak tahu ya sekarang masih ada atau enggak, tapi waktu saya ke sana memang di sana banyak sekali kayak spot-spotnya untuk foto ya kan, untuk cantik lah pokoknya di sana kayak gitu. Itu sih mungkin manfaat hutan mangrove yang bisa saya sampaikan Mbak Lia. Baik. Terima kasih Bang Ridwan. Kita jeda dulu untuk dengar lagu ya Bang Ridwan. Siap, Mbak. Baik. Nah, teman-teman semuanya, demikian tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu. Lagunya keren banget ini, buat nyemangatin Bang Ridwan. Soalnya habis ngebolang hari ini ada sedikit tantangan atau challenge ya. Harus ke bengkel dulu katanya tadi. Nah, Bang Ridwan ngomong-ngomong soal mangrove lagi ini, supaya lebih memperkenalkan mangrove kepada seluruh masyarakat dan pendengar kita atau penonton kita. Di hutan mangrove ini ada jenis-jenis hewan
yang Iya. menetap di sana Betul, atau betul. menjadikan hutan ini sebagai tempat tinggal mereka, berkembang biak dan seterusnya, baik itu yang di dalam airnya maupun yang di atas airnya. Tadi juga sudah beberapa Bang Ridwan sebutkan nih Iya. jenis-jenis hewan yang ada di hutan mangrove ini. Apa saja spesifiknya, Bang? Oke, jadi ada beberapa jenis hewan yang tinggal memang di daerah hutan mangrove. Yang mungkin ini sebagian saja ya, Iya. yang pada umumnya aja lah. Mungkin ada juga hewan-hewan yang unik, yang lainnya mungkin nanti teman-teman juga bisa share ke kami lah kalau misalnya ada gitu. Oke. Jadi ada beberapa jenis hewan atau fauna yang memang tinggal di hutan mangrove. Contoh pertama kepiting, yang kita tahu memang habitat mereka juga di situ. Kemudian ada jadi jenis kerang-kerangan lah ya. Terus kemudian ada kepah. Ya. Nah, kepah ini kan kebanyakan tinggal di daerah mangrove yang jenisnya nipah. Kemudian tembakul. Nah, ini juga tembakul nih. Bakul. Bingung saya nih, tembakul nih dia masuk ikan atau soalnya dia pandai berenang tapi dia bisa di darat gitu. Oke. Terus ada siput, ada udang, nah berbagai jenis ikan seperti ikan kerapu, yang enak nih ikan kerapu, dan ikan kakap ya, kakap bakau orang bilang. Terus kemudian dari jenis mamalia, Iya. nah, mamalia atau primata ya, seperti bekantan. Nah, memang bekantan ini menjadi salah satu habitatnya itu di tepian sungai, khususnya di daerah mangrove. Iya. Terus ada monyet ekor panjang, ya, kemudian ada beruk juga. Terus ada berang-berang, Iya. ya. Kemudian ada juga dari jenis burung-burungan ya, seperti burung bangau, burung kuntul, dan juga burung raja udang. Nah, mungkin itu adalah sebagian kecil aja yang bisa ada juga yang misalnya kayak biawak. Nah, itu juga mungkin buaya juga ya, yang mungkin menjadi tempat tinggal Buaya mereka. bakau ganas-ganas loh, Bang. Tapi lebih ganas kata saya, sedikit intermezzo, kata Ustadz Abdul Somad, buaya adalah binatang yang paling setia. Betul, betul. Selama dia di dalam air. Iya. Tapi kalau sudah naik ke darat, itu udah lain Udah lain ceritanya. cerita ya. Padahal itulah saya kan juga bingung sama orang kenapa ketika orang itu playboy gitu ya. Dikatakan disebut buaya darat. Padahal secara harfiahnya, Iya, menurut buaya itu adalah hewan yang paling setia. hewan yang paling setia Betul. banget, ya. Padahal kalau hewan yang nggak setia tuh kayaknya kayak kelinci ya. Nah, Iya. kelinci itu memang makanya logo Playboy, logo itu Playboy. kelinci. Mungkin penyebutannya kurang asik kelinci ya. Kurang keren. Iya. Kan kayak buaya ini hewan yang ganas ya, Ya, jadi itulah digambarkan seperti itu. Mungkin. Sepertinya. Itulah, Oke, lanjut itulah Bang Ridwan. intinya buaya itu kalau di di air itu aman, tapi selagi dia di air ya, tapi Iya. kalau di darat itu udah lain cerita. Betul banget. Itu sih Mbak, mungkin beberapa jenis hewan yang bisa kita temukan di hutan mangrove ya. Mungkin adalah yang lain-lain lagi. Yang lain-lain mungkin belum kita temukan, mungkin ada yang sangat-sangat kecil, yang sangat tidak bisa kita jangkau dan lain sebagainya. Betul. Tapi yang jelas inilah beberapa hewan yang Umum lah. umumnya Umum seperti selalu ada di hutan mangrove ini. Baik. Kondisi hutan mangrove di Indonesia pada umumnya saat ini seperti apa nih Bang? Apakah sangat-sangat mengkhawatirkan atau perlu lebih direboisasi lah Iya. begitu seperti itu? Gimana Bang? Nah, kondisi hutan mangrove kita ini saya kutip dari kompasiana.com ya, Iya. bahwa luas total hutan mangrove di Indonesia itu menyumbang 25% dari hutan mangrove yang ada di dunia. Oke. Nah, ternyata hutan mangrove itu tidak hanya ada di Indonesia saja, ada juga di negara lain. Nah, contohnya kayak di Brazil. Nah, Yeah. kalau Brazil mungkin iyalah karena dia kondisi lingkungannya kurang lebih sama dengan kita ya, karena dia dilewati oleh garis khatulistiwa. Terus kemudian ada Nigeria, nah, ada Australia, terus kemudian ada juga negara ASEAN ya, kayak di Malaysia. Pokoknya intinya kalau hutan yang dilalui garis khatulistiwa biasanya ada mangrove-nya kayak gitu. Oke. Terus kondisi mangrove di Indonesia saat ini kita sudah kehilangan sekitar 40% luas mangrove. Nah, kerusakan ini terjadi karena adanya alih fungsi lahan,
yang awalnya hutan tersebut difungsikan sebagai penahan ombak, kemudian dialihkan menjadi pemukiman warga pesisir. Nah ini kalau ini sih agak berat sih ya, karena ya kan jumlah populasi kita kan semakin hari semakin bertambah, bahkan sekarang sudah 280 jutaan ya penduduk negara kita. Kalau dunia udah 8 miliar. Indonesia 280 jutaan. Iya. Sudah mendekati hampir 300-an. Artinya kita butuh sumber daya alam yang cukup besar, lebih besar lagi ya. Iya. Tapi sebenarnya sumber daya alam Indonesia ini sangat luar biasa loh Bang. Iya sih. Apabila dikelola dengan baik dan benar, kemudian hasilnya juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Seharusnya seperti itu. Mudah-mudahan akan seperti itu. Iya. Amin lah. Terus kemudian dimanfaatin untuk industri, kemudian ada juga penebangan liar, ya hutan mangrove juga sering dilakukan penebangan. Sebenarnya kalau masyarakat yang memang di sekitar itu mereka mungkin manfaatin mangrove nggak terlalu banyak lah. Nah ini biasanya kalau yang dalam jangka skala besar itu yang memang harus diwanti-wanti. Dan juga sebagai lahan peternakan. Nah, peternakan ini budidaya ya. Budidaya namanya? Kayak ikan, kemudian udang dan lain. Bahkan kerang-kerangan. Kepah juga bisa ya Bang yang agak besar itu ya. Iya, betul. Iya, karena kepah yang agak besar ini semakin hari semakin agak berkurang. Betul. Dan ini adalah sumber penghasilan masyarakat setempat yang cukup menjanjikan loh. Iya, betul sekali. Terus kemudian selain itu juga adanya limbah industri yang mengakibatkan sebagian hutan mangrove mati akibat zat kimia yang beracun. Iya. Nah, Padahal limbah industri ini harusnya tidak dialirkan ke laut atau sungai yang ada di sekitar. Harus dikelola ya. Ya harus dikelola dengan sebaik-baiknya oleh si pemilik pabrik. Betul, karena ya dia kan pas waktu izin ya. Ada amdalnya kan. Amdal ya, dia ada amdalnya juga. Itu kan sempat terjadi juga di daerah Kayong Utara dulu ya. Itu limbahnya itu masuk ke sungai. Iya, ke sungai, kemudian ya pencemaran lingkungan lah. Tanah juga tercemar, akhirnya tanaman-tanaman yang di situ juga akan mati. Betul. Dan waktu itu juga masyarakat sempat heboh juga ya. Adanya limbah yang bocor lah kayak gitu. Terus dengan adanya berbagai kerusakan hutan mangrove, maka ada dampak yang akan ditimbulkan dari kerusakan hutan mangrove tersebut. Nah, jadi ada dampaknya nih kalau misalnya hutan mangrove kita rusak. Yang pertama ada banjir. Ini pasti ya. Itu sudah pasti. Langganan setiap tahun. Setiap tahun ya. Bahkan ketika tidak musim hujan pun bisa banjir juga. Biasa akhir tahun ya kita mulai banjir. Air laut naik. Iya. Terus kemudian penurunan keanekaragaman hayati ini pasti. Nah, jadi tadi ada banyak sekali ya hutan mangrove kita, ada nipah, ada lindung dan lain sebagainya. Kalau seandainya ini ditebang habis atau tidak dikelola dengan baik, ya kita akan kehilangan keanekaragaman hayatinya. Bahkan hewan-hewan penghuninya. Contohnya di daerah Kayong Utara. Saya lebih sering Kayong Utara karena lebih paham di sana gitu ya. Nah, itu dulu itu ada lokasi yang memang tempat melintas si bekantan. Nah, cuman karena di situ ada aktivitas ya, kemudian sekarang saya sangat sulit menemukan si bekantan tersebut. Ya mungkin dia merasa terganggu ya. Mungkin dia lebih memilih untuk menghindar lah kayak gitu. Terus kemudian peningkatan abrasi pantai ini pasti karena ya pohonnya kalau nggak ada ya fungsi si akar untuk menahan abrasi ya pasti hilang juga gitu. Terus turunnya sumber makanan ya, terus tempat memijah dan bertelur biota laut itu juga akan turun ya karena tempat untuk makan dan lain sebagainya si hewan tersebut hilang, dia sudah juga akan tidak hilang ada lagi ya. Terus turunnya kemampuan ekosistem dalam penahanan tiupan angin dan gelombang air laut. Nah, ini juga nih makanya sekarang kadang angin itu kalau udah kenceng sampai ke pemukiman daratan. Iya, sampai ke pemukiman masyarakat sekitar. Iya. Bahkan ada yang atap rumahnya sampai lepas dan sebagainya. Bahkan roboh ya, ada juga sebagian yang roboh kayak betul gitu. Sekali. Terus dan yang terakhir dampaknya adalah peningkatan pencemaran pantai. Nah, ini kalau udah limbah, sampah ya, pada dasarnya sampah pada akhirnya akan lari ke laut kan, akan ke laut. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk kondisi hutan kita. Artinya kondisi hutan kita saat ini memang hutan mangrove ya memprihatinkan banget. Sudah berkurang gitu, karena itu tadi.
Teman-teman, untuk sesi terakhir pertanyaan dari kami kepada narasumber Alam Lestari pada kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 4 September 2025, yaitu Bang Ridwan. Pertanyaannya adalah ada hal-hal yang dapat dilakukan untuk melestarikan hutan mangrove ini. Ya. Hal-hal tersebut apa saja dan apa saja yang sudah dilakukan oleh Yayasan Palung untuk membantu pemerintah daerah khususnya Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang ini untuk agar tetap lestarinya hutan mangrove di dua kabupaten ini, Bang Ridwan, silakan. Baik. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan melestarikan hutan mangrove sendiri. Yang pertama, yang paling simpel adalah tidak menebang pohon mangrove. Nah, jadi kita tahu bahwa fungsi hutan mangrove tadi banyak sekali ya, bisa menahan abrasi dan lain sebagainya. Terus tempat tinggal hewan juga sebagai mata pencarian masyarakat juga sekitar pesisir pantai gitu ya. Nah, jadi pohon yang ada, yang hingga saat ini masih ada, kalau bisa jangan ditebang lagi lah, biarkan dia hidup seperti sedia kala kayak gitu. Terus yang selanjutnya, tidak membuang sampah ke laut. Aduh, sampah ini masih menjadi masalah besar dan negara kita menduduki posisi kelima ya, 5 penghasil sampah di dunia. Dan itu cukup besar, dan ya sampai hari ini memang kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap hari, bahkan dari bangun tidur saja kita sudah menghasilkan sampah sampai mau tidur lagi kayak gitu. Jadi ada 4 cara yang bisa kita lakukan, yang biasa yang disebut dengan 4R ya. Yang pertama ada refuse atau menolak ya. Nah, jadi kita kalau misalnya pas belanja apa, kalau bisa dikurangi itu. Terus ada reduce, menolak penggunaan sampah plastik. Ada reuse. Nah, kalau reuse ini sudah terjadinya sampah ya, kemudian ada recycle, mendaur ulang. Iya. Nah, dan Bang Ridwan, pemerintah Kabupaten Ketapang mulai tanggal 1 September kemarin juga sudah memberikan instruksi kepada toko-toko, swalayan dan seterusnya agar tidak memberikan kantong plastik kepada yang belanja. Jadi diharapkan pada kita yang belanja ini mungkin membawa kantong sendiri dari rumah, yang kantong tersebut bukan dari plastik tapi mungkin dari kerajinan tangan ibu-ibu kita, yang bag lah ya. Paper bag itu yang bisa didaur ulang dan seterusnya, sehingga kantong plastik atau bahan-bahan plastik yang sudah tidak terpakai ini tidak bertambah semakin harinya. Siap. Lanjut, Bang. Ya, alhamdulillah sih, berarti artinya ini tindakan positif ya, positif dari pemerintah, karena ya masyarakat kita ini kalau nggak ada aturan ya main jalan sendiri gitu. Tapi kalau emang ada penekanan dari pemerintah khususnya di Kabupaten Ketapang terkait larangan penggunaan sampah plastik berlebihan, itu saya sangat mendukung ya. Saya sangat mendukung sekali. Artinya kita meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa sampah ini menjadi salah satu masalah besar juga di negara kita kayak gitu. Sangat besar. Ya. Saya sangat mendukung. Alhamdulillah, bagus, itu salah satu ide yang baik. Semoga segera diterapkan ke depan nanti. Oke. Terus kemudian penanaman kembali mangrove ya, pohon mangrove sendiri. Nah, ini sudah pernah kita lakukan. Kalau selama saya kerja di Yayasan Palung itu saya pernah lakukan 2 kali yang menanam khususnya untuk mangrove itu di daerah Kayong Utara bersama relawan-relawan Yayasan Palung dan komunitas pecinta alam. Terus di Ketapang sendiri kemarin sempat juga diadakan kegiatan lupa saya, itu di Pantai Celincing. Nah, itu mereka melakukan penanaman mangrove juga. Nah, itu salah satu hal positif yang baik juga, dan bahkan juga dulu waktu zaman Pak Jokowi ya, beliau pernah menanam mangrove langsung itu kan. Itu tindakan ketika kunjungan ke Kayong Utara. Iya, waktu itu. Oh iya. Nah, jadi kan kita sangat mendukung, apalagi sekarang ada program yang menanam 1 juta pohon ya. Nah, itu sangat baik juga tuh. Terus kemudian pengaturan kembali tata ruang wilayah pesisir. Nah, ini khususnya untuk
untuk pemerintah lah ya. Iya. Untuk pemerintah kalau bisa buat aturan yang memang ketika mau memanfaatkan lahan tersebut harus sesuai harus ada analisis dulu lah dampak lingkungannya seperti apa, dan ini harus dikelola dengan baik supaya hutan mangrove kita juga tidak mengalami kerusakan yang signifikan. Iya, Gitu. berarti. Terus yang terakhir itu meningkatkan pengetahuan tentang konservasi terhadap hutan mangrove. Nah, ini Penting. tugas-tugas yang sudah dilakukan oleh Yayasan Palung ini. Ya, jadi seperti hari ini saya mau melakukan edukasi tersebut ya, dan dengan beberapa manfaat tadi, terus apalagi dampak yang akan ditimbulkan kalau seandainya hutan mangrove kita rusak. Nah, sejauh ini yang sudah pernah saya lakukan untuk konservasi, peningkatan edukasi tentang hutan mangrove sendiri, saya sering membawa anak-anak field trip ya, kegiatan ke lapangan. Jadi kita menyaksikan langsung, betul, bersentuhan dengan alam. Betul sekali. Jadi kita bawa anak-anak sekolah berjalan ke sana ya, kemudian mereka belajar mengenal hutan mangrove, pohon lindur, ikut menanam juga. ya, terus kemudian kayak nipah dan lain sebagainya. Terus kemudian juga biasanya kami sebelum pulang anak-anak disuruh untuk membuat satu pesan terkait hutan mangrove. Misalnya dilarang menebang, kemudian dilarang adanya vandalisme ya, atau mencoret-coret. Nah itu kan biasanya ada tuh kalau udah wisata, anak-anak berjalan, apalagi kalau dengan pacarnya ya, mau dicoret di coret di pohon, di pohon, batang dikasih pohon. misalnya si A love si B, itu love yang tindakan mana tuh? itu tindakan yang nggak boleh dicontoh ya, karena itu merusak, dan yang kedua menyakiti si pohon tersebut. Walaupun dia nggak bisa berbicara, tapi itu salah satu tindakan yang nggak baik juga lah. Iya, akhirnya nanti pohon itu bisa tumbuhnya tidak baik, bahkan mati kan. Betul sekali. Ya, mungkin itu sih hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan melestarikan hutan mangrove tersebut. Baik, Bang Ridwan, dan alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya edukasi seperti ini sering-sering berkelanjutan atau continue, kita seluruh masyarakat Kalimantan Barat khususnya Ketapang dan Kayung Utara bisa selalu menjaga hutan yang sudah ada, kemudian melestarikannya, menanam ulang dan seterusnya, sehingga anak cucu kita juga nanti akan bisa menikmati daripada apa yang sudah kita lakukan di masa sekarang, ya Bang Ridwan ya. Baik, terima kasih Bang Ridwan atas waktunya, ilmunya, dan tentunya mudah-mudahan apa yang sudah Bang Ridwan sampaikan melalui Radio Kabupaten Ketapang ini bisa bermanfaat untuk seluruh pendengar kita dan pemirsa dimanapun berada, mengenal jenis hutan mangrove ya, lewat Alam Lestari hari ini Kamis tanggal 4 September 2025 bersama penyiar Anda saya Wilia dan teman-teman lain yang bertugas. Ada Bang Tri Cahyono, ada Kak Hapiah, ada Bang Ivan Rulianto, juga ada Bang Edi Wison. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Yayasan Palung, kepada Bang Ridwan. Salam buat teman-teman di Yayasan Palung, Bang ya. Oke, sehat selalu dan sukses untuk kita semuanya. Tanpa terasa sudah memasuki bulan September di hari keempat, artinya tahun 2025 ini akan sebentar lagi berlalu. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitas kita. Sekali lagi terima kasih pendengar, pemirsa, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Adil Kak Talino, Bacurami Kak Saruga Besengat Kak Jubata.